Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jaya Santri Adventure. Ini kita nyimak pernyataan seorang apa tokoh NU ya. Ini sangat berani, keras, lugas ya. Tapi kalau seperti ini ya memang harus diperhitungkan, dipertimbangkan ya. Memang kalau ada orang yang hanya numpang bawa nasab Habib ya, kemudian dengan kenasapan itu untuk mengambil simpati, mengambil apa ya nasab. Kalau nasab Habib itu kan di kalangan NU itu sangat sangat dihormati, memang itu dianjurkan ya, makanya itu menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk ditikung ke situ set gitu ya. Nah, ini pentingnya ada organisasi satu lagi, Muhammadiyah, itu sebagai penyeimbang, itu memang keren. Jadi NU Muhammadiyah ini saudara yang saling melengkapi antara sayap kanan dan kiri itu. Jadi kalau burung itu seolah-olah seperti sayap kiri dan kanan. Kalau Muhammadiyah tidak masuk ini polemik nasab ini. Karena di Muhammadiyah ya pokoknya semuanya dihormati dengan ya secukupnya gitu ya. Tapi memang masing-masing punya keunikan, kekhasan sendiri-sendiri, sehingga ternyata jadi punya punya apa ya punya kekhasan sendiri memang ya, dan itu saling melengkapi. Oke, kita simak ini. Ustadz ini sangat keras pokoknya ya, tapi membuat kita harus berpikir keras juga. Bismillah, kita simak. Ada orang cuma bawa nasab tapi untuk ngasab, untuk cari duit, memeras para kiai, para ulama, para asatid, memeras guru-guru kita, memeras masyarakat demi nasib mereka. Jangan diikuti, lawan saja. Diam saudara. Kalau ada orang ngaku Habib tapi kelakuannya cuma dagang nasab, untuk nasib dipakai ngasab, maka lawan saja. Diam saudara. Kalau ada yang tanya siapa yang berkalam berstatement seperti ini, bilang kerandong. Diam saudara. Keras. Di Indonesia anak cucu Nabi disebut Habib. Di Indonesia. Lah kalau di Mesir lain Sayyid. Ya, di Mekah, di Madinah disebut Syarif. Beda lagi sebutannya Syarif. Makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab kuno itu cari sebutan Habib nggak ketemu. Syarifan min auladin Nabi SAW. Seorang syarif, anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini anak cucu Rasulullah ini memang apa bedanya atau dengan yang lain? Beda. Emang nggak sama. Mohon maaf, memang beda nggak sama. Katanya. Orang harus ngerti bedanya di mana. Zatnya berbeda. Maksudnya zat itu bagaimana? Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Cetakan aslinya, bahan dasarnya beda. Astagfirullah. Mungkin namanya mirip jenengan. Misal ada anak cucu Nabi namanya Ahmad Purnomo Salim. Misal, oh jenengan kok namanya sama? Nama boleh sama, tapi adonannya beda. Adonannya beda bagaimana? Nah, yang satu ini adalah turunan Nabi Muhammad SAW. Secara genetis gennya lain. Makanya kalau ada orang mengatakan Habib itu sama dengan yang lain, orang itu telah membodohi dirinya sendiri. Nggak sama. Nggak samanya di mana? Contoh, boleh ya? Mohon maaf, saya mau belak-belakan ngomong ini karena nggak ada yang nerangkan. Betul tak betul? Minim orang nerangkan. Sebetulnya nggak pantas saya nerangkan. Seharusnya yang nerangkan yang lain. Ya, mestinya Gus yang nerangkan. Mestinya Gus yang nerangkan, bukan saya. Bukan saya, tapi Gusnya nggak nerang-nerangkan, jadi terpaksa saya nerangkan. Saya wakili ya Gus ya. Sekarang saya mau nanya, jenengan manusia atau bukan manusia? Halo. Jenengan manusia atau bukan manusia? Manusia. Ada seorang kiai. Lah ada Habib
yang tinggal di pesantren kiai tersebut, cucu Nabi, cucu yang ke-37, keturunan ke-37. Kiainya nih kelihatan hormat, ngeladeni, ngelayani, padahal Habibnya beling. Habibnya beling. Ditanya sama santri-santrinya, "Yai, kenapa sih kok jenengan merendah-rendah sama orang yang seperti ini? Lawang polahnya seperti ini, tingkahnya seperti ini, ngajinya aja belum baik. Kenapa jenengan muliakan? Sementara kami yang ngajinya bagus, yang kami taat, kenapa kok biasa-biasa saja?" Jawabannya, kakeknya juara 1 Inter Alam Semesta. Kakeknya ini juara 1 Inter Alam Semesta. Saya berharap cucunya ini bisa jadi juara seperti kakeknya. Makanya saya ladeni. Ini kiai genah atau enggak genah? Genah atau enggak genah? Lah kalau ada orang bilang kiainya enggak genah, yang enggak genah siapa? Yang bilang. Dan jenengan mau ikut yang mana? Pertanyaan saya, mau ikut yang mana? Mau ikut yang mana? Yang genah. Mohon maaf ya, ini gamblang atau enggak gamblang? Gamblang atau enggak gamblang? Lah kita ini butuh enggak sama anak cucu Nabi? Islam ini butuh. Karena darah Nabi ada di situ. Kalau mengatakan darah enggak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik. Ini akidah yang bejat. Kalau sampai mengatakan darahnya Rasul gak ada manfaatnya, kalau perilakunya gak benar. Tak putus. Misalkan yang tadi turunan Rasul tadi beling wis nerabas aturan-aturan agama ya toh, nganti mati. Ayo papane nang ndi? Terus kadung diikuti, kadung dihormati, kadung diistimewakan, ternyata sampai mati masih dalam keadaan belingnya, harus kepiye jajal. Contohnya Kanan anaknya Nabi Nuh ya toh. Anaknya Nabi yo iso bisa bisa tersesat, nggak ngikut bapaknya. Ayo biasa aja ya toh. Jadi ya coba kalau dipikir-pikir lah, tapi bener sing ndi kuwi. Tapi harus wajar. Nek saya pernah dengar dari Gus Bah ya, orang itu kalau berilmu kemudian mengikuti Nabi, bahkan alim alamah itu memang al ulama warasatul anbiya. Jadi orang yang berilmu itu pewarisnya Nabi dan akan sangat dekat dengan Nabi. Lah nek sing dadi dzuriyah masih darah tapi nggak ngikut Nabi, beling gak kelime dhewe ngantek mati. Lah terus kepiye? Oke ya. Ngono wae kesuwen.